bisa disampaikan. Iya. Ya, baiknya atau temanya kita itu mengangkat topik Mastering the Being, kemudian Science, Skill in Arts, Dermatology Laser for Better Outcome. Jadi laser ini berkembang terus sehingga kita selalu harus update, kita harus selalu belajar lagi. Dan hal ini kita diskusikan untuk kepentingan pasien juga gitu, sehingga outcome atau hasil yang didapat akan lebih bermanfaat dan lebih baik untuk pasien kita. Itu ada intinya. Dok, mungkin bisa dijelasin sedikit terkait laser sendiri, Dok. Seberapa jauh sih manfaat yang diperoleh untuk pasien? Baik, jadi kalau laser itu sendiri kan suatu modalitas ya. Jadi laser sendiri punya singkatan ya dokter ya. Jadi dia itu adalah laser light amplification ya, stimulated emission of radiation. Jadi artinya sinar itu diamplifikasi ya, diperkuat sehingga memberi manfaat. Jadi nanti ada syarat-syaratnya lah laser itu. Nah kemudian untuk terutama ya mungkin yang indikasi yang penting begitu adalah pada kelainan vaskuler seperti misalnya ya PWS namanya Port Wine stain ya, kemudian ada hemangioma ya, kemudian juga misalnya pada pigmentasi itu ada nevus of Otta. Jadi kalau zaman dahulu sebelum laser ini ada, orang itu dibedah biasanya untuk menghilangkan tadi tohnya. Akan tetapi dengan adanya teknologi laser, karena dia sifatnya itu adalah spesifik targetnya, apakah pembuluh darah atau apakah melanin, nah itu kita bisa mengatasi toh tersebut tanpa merusak jaringan sekitarnya. Jadi tidak ada perlukaan begitu. Jadi targetnya langsung pada kromofor ya kan, oksi Hb, kemudian juga melanin. Itu yang paling sebetulnya menjadi keinginan kita dari dulu gitu. Nah kemudian tentu berkembang lagi karena kan selain indikasi medis juga ada indikasi yang sekarang ini estetik. Nah estetik itu orang nggak mau kerut, orang nggak mau flek, orang mau kencang, awet muda. Nah itu juga bisa didapat dengan melakukan treatment laser maupun alat berbasis energi lainnya begitu. Oke, Dok. Nah hari ini kan ada kegiatan seminar terkait pentingnya mengetahui kayak handphone dulu mas, masih ingat dulu awal-awal kan pakai Nokia yang batangan itu. Nah, ketika dia tidak mau merevolusi, ya hilang sekarang. Keluarnya sekarang iPhone 15, keluarnya dari Samsung 24 yang sudah AI. Sampai sekarang pun laser sudah mulai menuju risetnya itu udah pakai AI nantinya. Ini sedang developing, tapi belum sampai ke Indonesia tuh laser-laser yang pakai AI. Nah sehingga dari teman-teman yang dulu misalnya kalau tunggu pembedahan kan tunggu turun dulu semuanya wajahnya sampai itu terus facelift toh operasi toh. Saiki wis gak pakai laser lagi karena apa? Gak ada sing melorot wisan. Karena sebelum melorot sudah tightening terus. Wah, itulah. Jadi sehingga tindakan yang non invasif ini sekarang melejit sangat kuat untuk terutama di dunia dan di Indonesia juga. Itu. Dok, kalau untuk perawatan kalau yang tadi kelainan bawaan begitu selesai ya sudah, kita nggak ada lagi. Nah untuk tindakan kan selesai case-nya. Namun kalau dia itu tentang peremajaan, namanya manusia ini kan usia jalan terus. Tentunya usia kulit juga jalan terus, ya kan? Nah itu juga dia akan mengalami perubahan. Contoh misalnya dipigmentasi, tentu nggak akan bisa hilang setelah selesai, perlu di maintenance lah untuk itu. Nah kapan kita mulai maintenance tergantung individual, daripada saat kita untuk penyelesaian case ya sampai selesai. Namun untuk maintenance tergantung dari tiap orang masing-masing responnya. Tadi untuk tightening juga sama tadi, misalnya dia ada butuh untuk misalnya awal tindakan butuh 3 kali, setelah oke dia pandang cukup. Karena cukupnya tiap orang tuh kan lain-lain ya. Kalau sing sampai kewenceng sekali dia baru cukup. Ada yang ya udah gini udah cukup kan sendiri-sendiri ya. Nah, itulah setelah itu kita tinggal maintenance misalnya antara 6 atau 12 bulan tiap kali treatmentnya itu. Tadinya tujuannya apa?
Jadi si laser ini bukan lagi cuma untuk mengobati, namun untuk preventif. Yang tadinya tunggu melorot dulu diobati, sekarang supaya tidak melorot, supaya tidak jadi turun di wajahnya itu. Pigmen juga sama. Dulu untuk mengobati pigmen, setelah pigmennya selesai kita maintenance supaya pigmennya tidak muncul lagi gitu. Jadi sudah tahapnya udah advance sekarang untuk preventif medicine guys. Dok, kalau untuk penggunanya sendiri gitu. Kalau misalnya tadi toh tanda lahir hemangioma kan biasanya munculnya pada waktu dia 1 minggu setelah lahir kan. Nah itu boleh kalau kita punya key switch laser atau pico laser atau laser pigment kalau untuk hemangioma itu laser vaskuler ya kita kerjakan sedini mungkin gitu. Jadi umur 7 hari pun boleh. Sudah. Langsung hilang malam. Jadi kita nggak mau tunggu dia sampai dia itu meluas, kemudian juga dia lebih reket ya, sama yang lainnya dia lebih susah kan kalau pembuluh darahnya. Kalau masih dia muda lebih cepat kita bisa hilangkan gitu. Meskipun kulit sensitif seperti balita atau bayi itu. Iya, itu tergantung tadi indikasinya. Laser apa yang dipakai tentu nggak semua sama gitu ya gitu. Terus sampai kapan ya usianya? Sampai seterusnya sebelum usia ya. Iya, tergantung indikasi tadi ya. Tergantung juga jenis. Kelainan bawaan yang vaskular tadi 7 hari karena dia kelainnya masih kecil, sehingga tembak sekali udah hilang, nggak perlu berkali-kali. Jadi sedini mungkin. Iya, nggak perlu sampai dibully dulu. Kalau manfaatnya sendiri dok, kalau untuk teknologi laser, misalkan contoh ini ya kutil ya, apakah dengan menggunakan laser, apakah ada indikasi nanti tumbuh lagi atau sudah permanen dia akan nggak tumbuh lagi di titik yang sama? Ya, silakan. Kalau khusus kutil nih ya. Kutil itu hanya suatu tanda, hanya suatu keluhan kutil. Tapi makanya perlu ke dokter spesialis tadi, dermatologi, teknologi estetik untuk kita membedakan ini kutil karena ada infeksi daripada virus ya yang kita sebut misalnya verruca atau kondiloma yang ada HPV-nya. Kemudian ada kutil karena penuaan, misalnya ada yang sebutnya keratosis ya kan. Kalau orang sudah umur-umur itu kan ada kutil-kutilnya gitu kan. Nah itu tentu tergantung lagi. Kalau misalnya dia tadi yang penuaan mungkin 1 kali dengan laser CO2 laser atau laser ablatif bisa hilang, udah nggak muncul lagi di tempat yang sama. Tapi kalau misalnya tadi yang sebabnya karena virus, tentu harus dia punya daya tahan terhadap virusnya. Jadi ada kemungkinan dia bisa muncul lagi karena belum ada daya tahan terhadap virus HPV. Jadi bisa jadi dia harus berulang. Jadi kita selalu kalau ditanya pasien, dok ini sekali, ya kita harus selalu sampaikan ada kemungkinan dia akan muncul lagi. Iya, kalau virus kan bisa kena virus ulang kan? Betul. Nah itu dia. Kalau tataran tubuhnya bagus, kemungkinan tidak kembali lagi ya. Iya. Siap. Ada tambahan? Nama lengkapnya dok? Saya 1, 2, 3, 1 lagi dok. Here are some examples of what are the treatment that is available. You can see the various. Until the end, you have the lasers and surgical procedures. And basically, this is the treatment that we want to carry out to improve the scar, redness, and protrusion of the scar, to reduce pain in this form of keloids. And these are the various procedures that can be done. For those who want to do studies, you can use this scoring system. And based on this scoring system, look at the color of the scar, the contour of the scar, the extremity of the scar, and they come up with a score. And from the score, you can assess whether your treatment is good, no good, or good. So when I describe the scar as really the